Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa, ya kan? Oke. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, baiklah. Kali ini temanya tentang pesan dari ilahi, pesan malaikat dan pesan dari seseorang. Mungkin ada mau disampaikan ya, ada yang mau dikatakan ke kamu dalam waktu dekat ini, ya kan? Oke, kita lihat ya. Tada! Wah. Jadi yang mau disampaikan, yang mau dikatakan ya. Sebenarnya kamu itu selalu dilihat ya, selalu dipandang oleh Yang Maha Kuasa. Kamu selalu dalam lindungan malaikat gitu. Dan ini ada juga tentang seseorang ternyata selalu memandang dirimu meskipun dari jauh ya, atau meskipun dia diam begitu. Jadi ada kayak gitu ya. Dan aku ngerasanya dalam waktu dekat ini kamu sebenarnya seperti cahaya ya, atau dalam waktu dekat ini ya auramu itu aura yang semakin bercahaya. Jadi ya kamu dipandang sama orang ini, kamu dipikirin terus ya sama orang ini, entah siapapun itu ya. Bisa dia, bisa mereka, bisa juga ada di keluarga atau dari temanmu ya, ada seperti itu. Oke. Kemudian ini ada mau disampaikan seseorang ya, dia selalu memikirkan kamu sampai dia susah tidur gitu ya. Tapi aku ngerasain ini bisa loh beberapa orang ya. Ini beberapa orang sebenarnya mikirin kamu. Semua terlihat ya, semua ya, walaupun ada yang disembunyikan, ada yang ditutup-tutupi, tapi kan Tuhan Maha melihat gitu ya. Yang Maha Kuasa Maha melihat, malaikat juga melihat. Ternyata banyak loh orang memikirkan kamu. Ya mungkin karena kamu baik, mungkin karena kamu sebenarnya positif, atau ya kamu itu, kamu pernah menyayangi, mencintai sepenuh hati. Jadi ya kamu dipikirkan orang-orang ini gitu ya. Itu sih. Kemudian di sini ada pesan tentang intuisi ya. Jangan sepele, jangan meremehkan intuisimu ya guys, karena di intuisi, di suara hatimu ada petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di intuisimu, di kata hatimu ada petunjuk juga dari malaikat ya. Jadi ya dengarkanlah ya, dengarkanlah. Oke. Kemudian ada pesan seseorang sangat ingin minta maaf sama kamu ya. Ini ada yang dari wajahnya, dari mukanya ya. Ini kayak ngerasa bersalah sama kamu. Ini pengen lo minta maaf ya. Ya mungkin dia banyak salah. Jadi ya ingin sekali atau sangat ingin
memohon maaf. Cuma kayak gimana ya, kalau belum tersampaikan, ya itu karena belum berani aja, atau malu ya, atau gengsi gitu. Makanya belum tersampaikan. Ini ada juga mau bilang kayak apa ya, boro-boro gitu bilang maaf. Menatap matamu saja aku takut gitu. Atau mengunjungi profilmu aja aku tuh udah tegang gitu, udah takut rasanya. Atau ya memandang dirimu aja aku malu, aku takut. Jadi ya gimana gitu mau minta maaf ya. Tuh. Oke. Mari kita lihat dari sini. Cara ini dikatakan Ilahi berpesan, bersabarlah sedikit lagi. Kamu akan keluar dari situasi sulit ini sebentar lagi, ya. Ada pesan dari Ilahi, ada pesan dari Yang Maha Kuasa, ya. Jadi Ilahi berpesan, bersabar ya. Sedikit lagi loh. Kamu akan keluar dari situasi sulit ini. Kamu akan keluar dari situasi toksik, ya, dalam waktu dekat ini. Aku sih ngerasanya ada sih kalian atau kita ya, akhir tahun ini ya menutup situasi toksik ya. Ada di akhir tahun ini menutup situasi sulit, akan keluar dari situasi sulit gitu. Jadi ya tahun depan kita hidup lebih baik ya. Semoga tahun depan kita hidup lebih positif, oke? Terus ada yang ingin katakan bahwa begitu banyak hari demi hari sia-sia. Begitu saja. Tanpa semangat karena dia sering melamunkan kamu. Wah, ngerti nggak? Jadi dikatakan ya, dibilang ada yang ingin mengatakan bahwa begitu banyak hari demi hari sia-sia begitu saja tanpa semangat karena dia sering melamunkan kamu. Oh, berarti ada orang yang sering galauin kamu ya. Kamu C, ya, kamu C. Ya gitulah. Jadi ada yang mau bilang, ih, andai aja kamu tahu ya. Andai aja kamu tahu banyak ya hari-hariku itu sia-sia. Banyak hari-hariku sia-sia gitu aja, tanpa semangat lah, tanpa hasrat atau apa. Ya karena sering mikirin kamu ya, sering galau memikirkan kamu. Oke? Terus malaikat melindungi kamu dan orang yang kamu sayangi. Kalian masih ada di koneksi yang sama. Kalian masih saling cinta, ya. Gitu. Jadi malaikat mau bilang loh. Ya, malaikat melindungi kamu sama orang yang kamu sayangi, ya. Kalian ini masih ada di dalam koneksi yang sama, ya. Di antara kita ini masih terkoneksi. Ya, kalian masih ada di koneksi yang sama. Terus kalian ini masih sama-sama suka ya. Kalian masih saling cinta. Wah. Cie. Kemudian seseorang ingin mengatakan bahwa dia sangat sedih mengingat semua yang sudah terjadi. Dia belum bisa melupakan kamu sampai saat ini, ya. Jadi ada seseorang masih sedih-sedih ya. Ada seseorang belum move on ini. Seseorang ingin mengatakan bahwa dia sangat sedih. Dia sedih banget ya kalau ingat-ingat semua yang udah terjadi gitu. Dia belum bisa melupakan kamu sampai sekarang. Gitu. Oke. Kemudian dia ingin bilang bahwa emosinya naik turun saat dia tidak bersama kamu. Wah, begitulah. Jadi ada seseorang di sana ketika tidak bersama kamu, ya. Dia tuh emosinya naik turun, naik turun. Dia ingin bilang bahwa emosinya naik turun saat dia tidak bersama kamu. Berarti dia mut-mutan gitu ya, tanpa dirimu. Apalagi yang dari sononya ya, yang dari sananya udah mutan gitu. Ya emosionalnya nggak stabil gitu.
Jadi emosi dia tuh naik turun. Kadang dia mood, kadang nggak mood ya. Kadang dia semangat, tapi kadang nggak semangat. Ya bisa dibilang kayak berantakan gitu ya. Kayak kacau aja perasaannya. Ini ada orang yang kayak ya bisa aja, udahlah semangat aja ya, jalani hidup ke depannya. Tapi habis itu ya nggak semangat. Habis itu ngedown lah, ngedrop lah gitu. Ada seperti itu loh. Emosi dia naik turun, naik turun. Kadang dia bisa ya berusaha bahagia, tapi ternyata memang sedih ya. Seperti itu. Begitulah dia tanpa dirimu atau ketika tidak sama kamu ya. Terus Tuhan ingin mengatakan bahwa kamu harus mensyukuri keadaanmu saat ini. Karena banyak di luar sana yang ingin hidup seperti kamu. Ya kan? Gitu. Jadi Tuhan mau bilang ya, yang Maha Kuasa mengatakan kamu harus mensyukuri keadaanmu saat ini ya. Karena sebenarnya banyak di luar sana pengen hidup seperti kamu. Ya. Sebenarnya gitu, banyak di luar sana pengen hidup tuh kayak kamu. Kamu tuh hidupnya apa adanya. Kamu hidupnya positif. Kamu hidupnya tenang, damai. Kamu rileks, ikhlas. Kamu tuh kayak ya punya perjalanan spiritual ya. Kamu punya perjalanan spiritual. Jadi intuisimu tajam, firasatmu bagus, jiwamu tenang, jiwamu damai. Kamu hidup apa adanya. Itu kan asik loh gitu. Seru ya. Sebenarnya kamu bahagia atau kamu lebih bahagia daripada mereka. Ada sebenarnya yang mengakui loh, kamu tuh lebih bahagia daripada saya. Karena kamu hidupnya apa adanya, hidupmu positif gitu ya. Ada yang mengakui gitu. Sebenarnya hidup kamu lebih enak, hidup kamu lebih asik, hidup kamu lebih positif, hidupmu lebih berkah gitu, hidupmu lebih tenang. Karena kamu spiritual banget ya, gitu. Atau apapun lah gitu, kayaknya ada kelebihan kamu ya, ada gitu berkah di hidupmu. Jadi banyak orang di luar sana itu pengen hidupnya kayak kamu tuh, jadi ya bersyukurlah, oke? Terus malaikat akan memberi ketenangan dan kedamaian di jiwamu supaya lancar semua urusanmu. Jadi jangan takut menghadapi segala sesuatunya ya. Itu guys. Jadi malaikat akan berikan ketenangan ya. Jadi malaikat itu sering sih ngasih ketenangan, kedamaian di jiwamu ya. Supaya lancar semua urusanmu ya. Jadi malaikat itu ngasih kamu kekuatan lah. Malaikat ngasih kamu ketenangan. Kamu tenang mengurus urusanmu, kamu tenang menjalani hidupmu ya. Ya, jadi jangan takut ya menghadapi segala sesuatu di depan nanti. Itu. Oke? Dan seseorang sangat ingin menyampaikan kerinduannya. Dia sangat ingin bertemu kamu. Wah, gitu loh guys ya. Jadi ya, ada seseorang sangat ingin menyampaikan rasa rindunya. Tak siapapun lah. Bisa juga sih teman, bisa juga keluargamu atau dia ya. Jadi ada yang pengen sampaikan. Ih kangen loh bestie, kangen say gitu. Atau iya pokoknya kangen banget sama kamu. Ya orang ini sangat ingin bertemu kamu. Ya ada pengen ketemuan sama kamu. Oke. Lanjut ya. Oke. Aku ngerasain ya. Aku ngerasain ada
entah siapa ini ya. Mungkin orangnya ya terkadang childish gitu ya, atau dia egois gitu, aku rasanya. Ada juga ya, aku ngelihat orangnya belum bijaksana gitu menghadapi masalah. Ada yang belum bijaksana menghadapi hubungan kalian. Ada seperti itu ya. Tapi orang ini nggak berhenti memikirkan kamu. Dia tidak berhenti mikirin dirimu ya. Apalagi kamu makin hari makin bercahaya. Kamu makin hari makin positif. Kamu makin hari makin luar biasa gitu. Soalnya kamu tidak bertingkah gitu ya. Kamu tidak drama gitu. Dan dia ngerasa kamu kok makin menarik gitu. Kamu makin menarik untuk dilihat. Kamu makin menarik ya untuk dipandang. Ya, ada seperti itu. Oke? Kemudian ada pesan mungkin dari Tuhan, dari malaikat ya, dari semesta juga. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Jadi, ini dikatakan ya, semua akan baik-baik saja. Terus kenapa kamu harus khawatir banget? Kenapa harus panik banget, cemas banget ya? Mending nikmatilah hidupmu yang ada saat ini. Jalani hidupmu yang ada saat ini ya. Masa depan serahkan ke Tuhan. Yang penting kamu berusaha, yang penting kamu ya berikan yang terbaik gitu. Ya udah, pasti hasilnya nanti baik. Terus ini ada seseorang di sana kayak nggak tenang ya hidupnya. Ada seseorang di sana mungkin menjalani karma atau tabur tuai. Jadi gelisah aja hidup dia saat ini ya. Dan dia ngerasain bahwa ya dia tuh menginginkan pengampunan dari kamu ya. Ada yang ingin dimaafin sama kamu, ada yang ingin diampuni oleh kamu. Ngerti gak sih ya? Misalnya gini loh, hidup aku ya sekarang banyak karma, atau hidup aku sekarang gelisah, hidup aku sekarang gini-gini aja, atau hidup aku sekarang ya makin hari makin parah, ngerasa kacau aja. Jadi kayak ada yang ngerasain ya kamu tuh maafin saya lah ya, maafin saya supaya berkurang karma saya. Nah seperti itu ya. Jadi ada diam-diam pengen bilang gitu, aku pengen deh kamu tuh maafin aku pengen kamu mengampuni aku ya, supaya berkurang karmaku, supaya berkurang ya tabur tuai ini gitu ya. Karena nggak enak sih gelisah ngerasa bersalah. Ya memang sih ada orang yang sadar bahwa ya harusnya dia minta maaf aja kalau ingin dimaafin ya. Harusnya kan dia langsung gitu minta maaf sama kamu supaya ya dimaafkan gitu. Tapi ada yang ngerasanya dalam hati aja lah gitu. Aku minta maaf dalam hati ya, berharap diampuni, berharap dimaafin kamu saat ini ya. Ya mungkin dia nggak berani ngomong sama kamu, dia takut, dia malu atau keadaannya gitu ya. Tapi memang ini ya orangnya seperti masih childish ya. Makanya aku bilang belum bijaksana, masih ada rasa egois ya. Kemudian ini ada tentang kisah cinta. Wah, kayaknya kisah cintamu sebentar lagi akan ada angin segar ya. Angin segar itu apa ya? Mungkin ada nanti kabar baik ya. Aku ngerasain akan ada kabar baik, akan ada berita baik ya untuk kisah cintamu.
Ya bisa aja kisah cinta akan lebih baik. Atau ini tentang ini juga ya, hubungan, relasi, pertemanan, keluarga, persaudaraan ya. Ada yang akan membaik gitu. Karena ada mau perbaiki hubungan ya. Ada mau perbaiki relasi gitu sama kamu. Karena ngerasa rugi kalau kehilangan kamu. Wah, terus Ilahi ingin kamu menjaga tubuhmu, menjaga kesehatan fisikmu, mulai dari menjaga pikiranmu, perasaanmu, dan pola hidupmu, ya. Jadi, ilahi ya, Tuhan yang Maha Kuasa, ingin kamu jaga tubuhmu, ya. Ilahi ingin kamu jaga kesehatan fisikmu, ya. Mulai dari jaga pikiran, jaga perasaan, jaga pola hidupmu. Jadi apa-apa tuh jangan dikit-dikit baperan, dikit-dikit bawa perasaan. Jangan apa-apa tuh overthinking, dikit-dikit kepikiran. Ya, jangan seperti itu. Dan jaga juga pola hidupmu ya. Jaga ya pola makan, pola tidur. Supaya kamu sehat lahir batin. Ya, supaya sehat juga fisikmu. Tuh, ya. Jadi begitu sih. Terus malaikat akan memberikan kekuatan untuk kamu memaafkan dan kamu akan menerima hal-hal baik ke depannya. Begitu guys ya. Jadi buat kita ya yang ngerasain kayaknya susah loh memaafkan dia, memaafkan mereka. Apalagi orangnya nggak minta maaf, say, gitu. Iya loh, say. Ya guys, sis, bro, ya. Gitu guys. Jadi kadang kita ngerasa gimana mau maafin dianya nggak minta maaf, gimana mau diampuni dianya nggak minta maaf gitu. Tapi udahlah ya. Malaikat akan berikan kekuatan untuk kamu memaafkan ya. Jadi nggak usah nunggu ini itu minta maaf dulu bla bla bla. Wah udahlah ya, maafin aja. Kamu kuat kok untuk memaafkan. Kamu akan diberikan kekuatan untuk memaafkan. Kenapa harus kayak gitu? Karena kamu akan menerima hal-hal baik ke depannya, gitu. Kamu akan menerima hal-hal positif ke depannya. Ibarat kata ya buang dulu dong racun-racun itu. Buang dulu rasa sakit hati, buang dulu rasa marah, benci, kecewa. Wah, itu dibuang ya. Ya, dengan memaafkan. Supaya energimu positif, supaya kamu layak, supaya kamu pantas menerima hal-hal baik ke depannya. Gitu. Dan ada yang ingin sampaikan bahwa dia masih trauma dengan perpisahan kalian waktu itu. Wah, capan nih ya. Ya itulah. Jadi ada yang pengen menyampaikannya, ada yang pengen mengatakan dia tuh masih trauma sama drama kalian waktu itu ya. Ada yang masih trauma sama perpisahan kalian waktu itu. Entah siapa ini ya. Bisa dia, bisa teman, bisa siapapun ya. Ada yang rasanya sebenarnya ingin bicara, sebenarnya ingin ketemu, tapi masih trauma gitu. Masih kebayang ya drama kita kemarin, perpisahan kita waktu itu. Wah. Terus seseorang sering mendengar lagu-lagu tentang kalian karena dia ingin selalu mengenang hal-hal berkesan tentang kamu. Ya, tuh. Jadi ada seorang di sana sering dengar lagu-lagu tentang kalian, tentang kita. Cie. Karena dia pengen selalu mengenang hal-hal berkesan tentang kamu, ya. Dan Tuhan ingin kamu tidak banding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Karena kamu memang berbeda. Kamu punya takdir perjalanan spiritual yang akan membentuk kamu menjadi cahaya untuk dunia ini. Cara gitu. Berarti dong, iyalah ya.
Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu pengen kamu jangan bandingkan hidupmu sama orang lain. Ya jelas beda lah ya. Kamu tuh unik, kamu tuh beda dari yang lainnya. Kamu tuh punya takdir perjalanan spiritual. Ya itu gunanya untuk membentuk kamu ya. Itu menempa dirimu supaya kamu jadi cahaya, supaya kamu bawa berkah, supaya kamu bawa hal-hal positif untuk dunia ini ya. Dan malaikat akan membuka kreativitasmu untuk cari rezeki lagi. Tapi kamu harus mau belajar hal-hal baru atau ide-ide baru ya. Itu say. Jadi malaikat akan buka ya kreativitasmu. Atau bahasanya apa ya? Ya malaikat akan membuka ya energi-energi kreativitas gitu dalam dirimu ya untuk cari rezeki lagi ya. Karena rezeki kan bisa dari sini, bisa dari sana, bisa dari mana-mana aja gitu. Tapi kamu harus mau belajar ya. Kamu harus mau belajar hal-hal baru. Kamu harus mau belajar ide-ide baru kayak gitu ya. Oke? Maaf berisik ya kan. Oke langsung ya. Ini ada B, S, T, U, K, G, M, H, L, C, R, P, J, I, W, A, V, D. Oke. Oke, ada Februari, November, Oktober, Juli, Maret, Mei, Juni, dan Desember. Sagittarius, Virgo, Aries, Leo, Capricorn, Aquarius, Taurus, dan Pisces. Oke. Kemudian ini ada Manado, Korea, Kalimantan, Medan, Jambi, Lampung, Bogor, Jakarta, Jogja, Semarang, Bali, Cianjur, Garut, Maluku, Solo, Pemalang, Boyolali, Lumajang, Kupang, Papua, Nias, Pangkal Pinang, Sumedang, Subang, Indramayu, Blora, Magelang, Wonosobo, Pasuruan, dan Bima ya. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.